Apakah kalian pernah merasa sedih karena kalian merasa kalau kalian tidak sehebat, sepintar, atau secantik teman-teman yang lain? Jangan mudah sedih dan berkecil hati ya, karena kalian belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan kalian nanti. Suatu saat nanti, kalian pasti akan menjadi seseorang yang hebat, yang disukai dan dikagumi oleh banyak orang. Seperti kisah seekor bebek kecil yang buruk rupa. Pada suatu hari, di sebuah danau di dalam hutan, ibu bebek menghitung telur-telurnya yang akan menetas. Ibu bebek sangat menyayangi anak-anaknya. Dia selalu melindungi dan menyembunyikan mereka dari hewan-hewan yang ingin mencuri telur. 1 dari 7 telur miliknya tampak berbeda, tetapi ibu bebek tidak menyadarinya. Dia memperlakukan semua telur-telurnya sama dengan penuh kasih sayang. Di bawah sinar mentari yang hangat, telur-telur ibu bebek menetas satu persatu. Dari dalam telur keluarlah anak-anak bebek yang sangat mungil dan lucu. Warna mereka kuning keemasan dan paruhnya berwarna jingga. "Cantik sekali anak-anakku," kata ibu bebek sambil membelai kepala mereka dengan sayap satu persatu. Mereka pun berebut masuk ke bawah sayap ibunya. Ibu bebek memperhatikan satu dari anak-anaknya tampak berbeda. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan paruhnya berwarna abu kecoklatan. Dia tampak sangat jelek jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun ibu bebek tetap mencium bebek kecil itu dengan penuh kasih sayang. "Kamu adalah anak ibu yang tercantik," kata ibu bebek sambil membelai kepala bebek kecil dengan sayapnya. Hari demi hari berlalu. Anak-anak bebek semakin besar. Semakin jelas perbedaan antara bebek abu dengan saudara-saudaranya yang lain yang berwarna cantik kuning keemasan. "Kenapa bulu anakmu kotor begitu ya?" tanya ibu ayam pada ibu bebek. "Anakmu yang lain cantik. Kok dia kotor seperti itu? Pasti kau tidak pernah memandikan dia ya?" "Dia tidak kotor. Nanti juga dia akan secantik yang lain, bahkan lebih cantik," jawab ibu bebek dengan bijaknya. Mana mungkin sih bisa jadi cantik. Lagi pula baru kali ini loh aku melihat anak bebek yang jelek begitu, kata ibu kura-kura. Bebek kecil mendengar semua perkataan itu. Dia merasa sedih karena ibunya sering bertengkar dengan ibu-ibu hewan lain, karena harus membelanya dari mereka yang mengatakan dia jelek. Kadang ketika ibu mereka tidak ada, kakak-kakaknya yang lain pun menggodanya. "Kamu jangan berenang dekat kami ya, kamu kan jelek," kata kakaknya. "Iya, kamu kan jelek, nanti kita jadi ketularan jelek," kata kakak yang lainnya lagi. Mereka memang hanya bercanda, namun bebek kecil merasa sangat sedih karena perkataan mereka memang benar. Pada suatu hari, bebek kecil memutuskan untuk pergi meninggalkan ibu dan kakak-kakaknya karena dia sangat sedih. Dia mencari tepian danau untuk bersembunyi dari ibunya. Lalu dia pun bertemu dengan seekor anjing pemburu. "Tolong jangan makan aku ya, paman anjing," kata bebek kecil ketakutan. "Oh, siapa yang mau makan hewan kecil dan jelek seperti kamu?" jawab anjing pemburu dengan sombong. "Pergi dari sini cepat, ini tempatku tidur siang." Bebek kecil pun bergegas pergi ketakutan. "Untunglah aku jelek," katanya. "sampai anjing pemburu saja tidak sudi memakan aku." Bebek kecil bertahan hidup seorang diri. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan ayam, kucing, tikus, tupai, tetapi tidak ada yang mau berteman dengannya.
Bebek kecil bermain dan hidup sendiri di tepian danau. Dia tidak pernah menegur dan berbicara dengan hewan lain. Jika ada hewan lain yang datang, dia bersembunyi karena malu. Lama-lama dia terbiasa hidup sendirian. Walaupun terkadang dia merasa rindu pada ibunya. Pada suatu hari, dia bertemu dengan burung-burung yang sangat cantik. Bebek kecil terpesona melihat kecantikan mereka. Belum pernah seumur hidup dia melihat burung seperti mereka. Dia memperhatikan mereka dari sudut danau sampai dia lupa untuk bersembunyi. Hai kamu, kesini, panggil salah satu burung itu. Bebek kecil pun terkejut. Aku, tanyanya takut-takut. Iya, kamu. Kemarilah burung cantik, ayo kesini. Bebek kecil tahu bahwa mereka hanya mengejeknya. Dia sudah terbiasa dihina dan diejek oleh binatang lain. Dengan malu-malu dia pun menghampiri mereka. Kenapa kau sendirian? Mana kelompokmu? Tanya mereka. Aku sendirian, jawab bebek kecil. Aku berasal dari bagian barat danau ini. Keluargaku tinggal di situ. Oh, kami mau ke barat? Ayo ikut dengan kami saja yuk, daripada kamu sendirian di sini, kata mereka. Bebek kecil sebenarnya malu untuk pulang. Namun dia rindu pada ibunya dan dia juga ingin berada di dekat burung-burung cantik itu. Mereka juga sangat baik kepadanya. Maka dia pun menuruti mereka dan mengikuti mereka berenang ke sisi barat danau. Di sepanjang jalan, semua hewan-hewan memperhatikan mereka, tapi tidak ada yang berani menyapa, karena burung-burung ini sangat cantik dan anggun. Mereka berenang dengan anggun dan melebarkan sayap sesekali. Bebek kecil merasa beruntung mereka mau menemani dia menemui ibunya. Itu ibuku, kata bebek kecil ketika mereka melihat sekumpulan bebek berenang di tepi danau. Ibu ini aku, panggil bebek kecil. Ibu bebek dan saudara-saudaranya melihat dia dengan terkejut. Ibunya pun berenang mendekatinya. Kamu anakku, tanya ibu bebek tidak percaya. Ibu maafkan aku pergi diam-diam. Aku tidak mau merepotkan ibu, kata bebek kecil sambil memeluk ibunya yang sekarang tampak lebih mungil. Bebek kecil sudah lama pergi meninggalkan tempat itu. Bu, lihat bu, aku diantarkan oleh burung-burung cantik ini. Mereka sangat baik. Mereka mau berteman dengan aku walaupun aku jelek, Bu. Ibu lihat, akhirnya aku punya teman, kata bebek dengan senang. Teman-temannya, ibu bebek dan semua saudara-saudaranya memandang dia dengan bingung. Hei, kenapa kau menyangka mereka saudaramu? Dan mengapa kau bisa menyangka ibu bebek ini ibumu? Mereka itu kan bebek, kata salah seorang temannya. Hah? Maksudnya bagaimana? Tanyanya kebingungan. Salah satu temannya pun menghampiri dan menundukkan kepalanya ke arah air danau yang jernih. Dari dalam air danau, si bebek melihat pantulan bayangannya seperti cermin. Kau bukan bebek, kau adalah angsa seperti kami. Bahkan, kamu adalah angsa yang tercantik di sini. Bebek kecil melihat bayangannya dengan tidak percaya. Lehernya telah memanjang dengan anggun, bulunya yang dulu kelabu telah berubah menjadi putih bersih. Dicobanya melebarkan sayap. Sayap itu terbentang lebar. Bebek kecil meluncur di atas danau dengan anggun. Dibentangkannya sayapnya lalu dia terbang, melayang di atas permukaan danau. Semua hewan di sekitarnya memandang dengan kagum. Dia pun mendarat kembali di dekat danau, di dekat ibunya
Lalu dia menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, seekor bebek kecil buruk rupa, akan menjadi secantik ini, hewan yang tercantik di seluruh hutan. Ibu bebek mendekatinya, lalu menciumnya. "Benar kan kata ibu, kamu adalah anakku yang tercantik." Bebek kecil yang telah berubah menjadi angsa cantik menangis di pelukan ibunya. Ibunya yang selalu ada untuk membela dan menyayanginya. "Pergilah dengan teman-temanmu, nak," kata ibunya. "Kamu angsa yang cantik, tempatmu bukan di sini. Terbanglah ke tempat yang indah. Maafkan saudara-saudaramu dan teman-temanmu yang dulu sering mengejekmu ya." Angsa cantik memeluk ibunya untuk terakhir kali. Lalu dia melebarkan sayapnya, terbang mengikuti kawanannya, diikuti mata semua hewan-hewan yang memandang mereka dengan kagum. Angsa cantik sekarang sudah berada dengan teman-teman sejatinya. Dia adalah angsa yang tercantik di seluruh hutan. Namun dia berjanji, dia tidak akan sombong dan tidak akan pernah memandang rendah hewan lain. Dia akan selalu mengenang masa di mana dia hanyalah seekor bebek kecil buruk rupa yang berhasil bertahan melewati masa sulit untuk tumbuh menjadi yang tercantik dan terhebat. Bagaimana anak hebat? Apakah kamu juga siap menghadapi masalah dan tumbuh menjadi anak yang dikagumi semua orang seperti bebek kecil yang berubah menjadi angsa cantik? Semua kesedihan dan kegagalanmu di hari ini bisa berubah menjadi keberhasilan dan kebanggaanmu suatu hari nanti. Asalkan kamu tetap berusaha, rajin belajar, dan jangan pernah menyerah. Karena kamu berhak memiliki masa depan yang indah. Selamat berjuang anak hebat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Cerita apa yang mau kamu dengarkan selanjutnya?